D sampai D seperti ini ya, biar nanti D1 sampai D1.040 sekian ya. Jadi semua data sampai dengan akhir baris yang ada di kolom D gitu ya. Go, 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 yo. Oke, assalamualaikum. Hari ini kita coba belajar mengacak sebuah data, di mana data acak ini adalah hasil dari pembagian ya. Jadi misalnya kalau kita punya data angka 50, misalkan dari 50 ini kalau kita misalkan bagi 4, kira-kira setiap orang datanya dapat berapa gitu ya, angkanya dapat berapa. Dan ini kita akan lakukan secara acak ya. Oke, yang pertama misalnya kita punya data dulu, misalkan di sini datanya adalah pembaginya, datanya adalah misalkan 50 ya. Nah, 50 ini kalau saya buat di sini menjadi dibagi menjadi misalkan ada yang ke satu, yang kedua, ketiga dan seterusnya ya. Misalkan saya akan buat menjadi 6. Oke. Nah, untuk bisa membuat seperti ini, yang pertama kita buat dulu random ya. Kita buat dulu random di sini dengan fungsi ran seperti ini, lalu enter. Nah, ini adalah angka-angkanya. Lalu kita tarik aja seperti ini. Oke, nah ini data random ya. Nah, kalau sudah dapat kayak gini, kira-kira nomor 1 itu dapatnya berapa, nomor 2 dapat berapa, 3 dapat berapa, 6 berapa dan seterusnya. Tapi jumlahnya harus 50 ya. Oke, kita buat di sini ya. Yang pertama yaitu dengan fungsi ini ya. Jadi formulanya ini sederhana, ini sebenarnya ada kaitannya dengan matematika ya. Jadi kita buat dulu sini, sama dengan kita akan coba bagi ini ya. Oke, kita bagi dengan jumlah. Oke, dengan sum semua data yang ada di kolom D. Jadi D sampai D seperti ini ya, biar nanti D1 sampai D1.040 sekian ya. Jadi semua data sampai dengan akhir baris yang ada di kolom D gitu ya. Nah, kalian sebenarnya bisa menggunakan rank ya, misalkan D3 sampai dengan D8. Nah, karena ini akan saya gunakan secara dinamis ya, ketika kita akan butuh jumlah pembaginya misalnya lebih dari 6, itu kita bisa lakukan dengan formula ini ya. Oke, D sampai D, kemudian kita tutup kurung. Lalu di sini kita kalikan dengan data jumlahnya, yaitu yang ini. Oke, kalau sudah kayak gini, yang harus dikunci adalah B3. Karena kenapa? Karena di sini ini adalah pembaginya. Yang akan dikalikannya. Yang kalikannya adalah 50. Jadi tetap di kolom atau di sel B3 50 ya. Kalau saya tarik sampai data ke-6, ini masih posisi di sel B3. Kalau sudah kayak gini tinggal enter saja dan ini hasilnya. Kita tarik seret. Oke, nah kenapa hasilnya ada angka-angka koma ya, hasilnya desimal. Nah, kita akan bulatkan saja dengan cara menggunakan increase dan decrease. Oke, ini increase, ini decrease. Kita kurangi nolnya yang ini. Oke, seperti ini. Nah, sudah terakhir seperti ini. Apakah ini jumlahnya 50? Kita jumlahkan dengan fungsi sum. Oke, kita enter 50. Oke. Kalau saya acak lagi, ini jumlahnya masih tetap 50 ya. Oke, jadi nomor 1 dapat 7, ada yang dapat 14, ada yang 13, ada 6, ada 7, ada yang dapat 4. Seperti ini ya. Oke. Kalau misalkan saya buat di sini yang akan kita acak misalkan 100. Kita enter, ini hasilnya. Apakah ini jumlahnya sama? Oke, kita samain ya, sama dengan sum di sini saja. Ini coba tarik semua seperti ini. Kita enter, hasilnya 100. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan saya tambahin lagi, acaknya bukan 6 orang tapi misalnya 10 orang. Oke, seperti ini. Maka kita bisa tarik randomnya ini sebagai kolom bantu saja. Dan kita bisa random sampai sini juga. Oke, hasilnya masih tetap 100 ya. Kalau saya acak lagi seperti ini, hasilnya masih tetap 100. Oke, jadi seperti itu ya. Dan kalian juga bisa menggunakan ini untuk misalnya apa ya, untuk membuat random dalam sebuah kotak ajaib seperti itu ya. Kalau misalkan disulap-sulap seperti itu ya, ini bisa dimanfaatkan untuk membuat angka-angka secara random yang jumlahnya tetap gitu. Jadi misalkan ke bawah
jumlahnya 100, ke kiri jumlahnya 100, dan ke kanan jumlahnya 100. Silakan untuk lebih maksimalkan lagi formula ini untuk case-case yang lain sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, sampai di sini aja videonya. Moga-moga video ini bermanfaat dan terima kasih udah nonton video ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.